Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah wa rahmah. Lupa lagi, Masya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur. Satu, atas dasar apa yang diberikan? Iman Islam. Kedua, sehat lahir batin. Ketiga, sempat. Ya, ada orang sempat tapi nggak datang. Ada nggak datang walaupun disempat-sempatkan. Ngaji itu tak ada istilah nggak sempat, Bu. Harus disempat-sempatkan. Karena mengkaji Quran hukumnya fardu ain. Ya, Bunda? Kalau ngaji ini hukumnya fardu ain. Nggak usah Ibu salat tahajud, nggak apa-apa. Berhenti Senin Kamis, nggak apa-apa. Tapi kalau berhenti mengkaji Quran, neraka. Karena Al-Quran kitab suci yang harus dipelajari. Apa? Masuk rukun iman, bukan rukun Islam. Beriman kepada kitab-kitab berarti kalau beriman harus dipelajari, harus tahu. Bagaimana kita mengamalkannya kalau nggak tahu? Betul? Ibu-ibu rajinnya ke majelis ta'lim, membentak orang-orang alim, bukan pengajian Quran. Nah, tema hari ini kita jaga akidah, perkuat ukhuwah. Lanjutan kemarin. Yang mana ini yang belum ini? Sampai 5.5 ya, berdoa. Baik. Catat ya, Bu. Lanjutan seri kedua. Iya, jaga akidah, perkuat ukhuwah. Sekedar mengulang kemarin yang belum datang, yang baru insyaf ya. Pertama harus memperkuat akidah. Ibu yang udah datang jangan catat lagi, sampai poin 5 jangan dicatat lagi. Yaitu memperkenalkan Allah kepada anak sejak dini. Jangan ibu memperkenalkan anak Allah kepada anak setelah SMA. Makanya ibu sering mengeluh sama saya, Pak Munjir, susah banget anak saya suruh sholat. Karena ibu memperkenalkan sholat setelah umur 13 tahun. Memperkenalkan anak sholat itu umur 3 tahun harus mulai, Bu. Saya 3 tahun sudah saya bawa anak ke masjid. Perkenalkan masjid kepada anak, bukan mall. Ke masjid itu bawa anak, bawa istri. Ke pengajian bawa anak, bawa istri. Tapi ke mall sendiri supaya ngirit. Ini bukan lain. Ke mall bawa suami, bawa anak, bawa mertua. Sementara ke pengajian sendiri. Terbalik, Bu. Saya ke masjid itu dari kecil, tanya istri saya nih. Umur 3 tahun sudah saya bawa ke masjid sholat waktu anak itu. Supaya dia familiar dengan masjid, dekat dengan ulama, akrab dengan orang soleh, bersahabat dengan kebenaran. Enggak, suami ibu enggak, ke masjid sendiri dia. Ke mall baru bawa anak. Akhirnya anak mengenal mall, mencintai mall, dekat mall, bukan dekat masjid. Kesalahan pada suami ibu. Karena suami ibu mungkin kurang ngerti agama. Kenalannya dulu di halte Berlan. Ya, bukan di masjid. Coba kenalan suami di masjid, berarti orang beriman dan berilmu. Siapa dulu yang suaminya kenal di masjid, di halte Berlan, di halte? Ibu yang baju hijau. Di mana kenal bapak dulu? Di kantor, di rumah, di masjid atau di mall? Di rumah siapa? Oh, iya, ada ketemu di halte, Bu. Sweet katanya. Jadi dia. Masya Allah. Ini harus kita robah. Yang kedua, mencari teman yang berakidah kuat. Pastikan ibu mengenal siapa teman akrab ibu. Itu pastikan dulu. Saya tanya istri saya, Bu. Sering saya bilang sama anak saya, nak, tolong bawa teman-teman akrabmu ke rumah. Begitu datang, Bu, 10-20 orang, anak saya suruh keluar, jangan ada di tempat. Kasih makan, bikin kolak, bikin makanan segala macam. Habis makan satu-satu dia tanya, Bu. Seorang kritis masalah teman anak itu. Siapa namanya, nak? Suparjo. Tadi subuh sholat.
Wah, sholat Pak, orang tua kami sholat. Alhamdulillah, saya catat dalam hati Suparejo. Kedua, kamu siapa namanya nak? Soeharto. Sholat? Enggak Pak, orang tua saya juga enggak sholat. Dalam hati saya, oh enggak sholat. 7 yang datang yang sholat cuma 2, 5 enggak sholat. Begitu mereka pulang, saya ngomong sama anak saya, nak, kamu berhenti bersahabat dengan yang 5 ya. Tadi ayah cek dia ternyata tidak sholat. Saya nggak bisa Bu punya sahabat teman anak yang nggak sholat itu. Tidak sekadar temannya sholat, orang tuanya sholat nggak. Seperti ibu lah. Betul suami ibu rajin sholat. Mertua ibu betul rajin sholat. Ipar ibu rajin sholat. Besan nggak nyaman Bu pulang ke Jogja, mertua nggak sholat. Nggak nyaman ibu pulang ke Tegal, besan nggak sholat. Maaf, mungkin ibu ada di antara begitu ya. Punya mertua maaf nggak sholat, ipar nggak sholat, besan nggak sholat, nggak nyaman Bu. Makanya waktu anak kenalan ta'aruf dengan perempuan, pastikan dulu calon mertuamu sholat nggak nak? Kok nggak sholat? Maaf ya nak, mama nggak terima dia sebagai mantu. Tolong mundur ya nak, jangan bawa oleh ke rumah itu calon kamu itu. Mama nggak ridho kamu nikah dengan anak orang yang tidak sholat. Tegas Bu. Ini Bu kan kalau datang calon mantu laki-laki yang ditanya kerja di mana nak? Pertamina. Oh jadi. Kerja di mana? Telkom. Jadi. Soal dia nggak sholat, ayahnya setan, ibunya bajak laut, nggak ada urusan. Yang penting Pertamina gaji gede. Ibu bangga, mantu saya orang Pertamina, mantu saya orang Telkom. Oh pret sama saya itu. Yang penting saya mantu saya ibadah dulu. Biar kaya raya, yang penting soleh. Betul? Sepakat nggak itu? Nggak apa-apa kaya raya, yang penting soleh. Ini sudah miskin jelek belagu. Siapa punya nasib seperti itu sini? Punya mantu miskin jelek belagu. Sempurna kan susahnya ibu itu. Jangan mau. Pertama dikenalkan ta'aruf anak ibu wanita. Ini mah calon suami. Ajak ngomong pelan-pelan. Maaf ya nak, kamu suku apa? Saya begitu kalau ngomong sama orang. Suku apa mas? Jawa. Sholat? Enggak Pak, orang tua saya enggak sholat. Oh iya, saya di depannya saya yang menunjukkan marah. Oh iya, oh. Udah begitu pulang, kamu berhenti anak bersahabat dengan itu. Ternyata dia nggak sholat. Cari sahabat yang beriman ya nak, yang taat ya nak, yang saling mengingatkan ya nak. Gak mesti harus kaya raya, tapi taat. Lebih bagus lagi kaya raya tapi soleh. Ibu dapat nggak suami seperti itu? Udah ganteng, kaya raya, soleh. Udah dapat? Siapa udah dapat sini? Yang mana? Iya, masya Allah, barakallah Bu. Hebat Bu, suami kaya, soleh, taat, beriman, cakep lagi. Ini sudah jelek, miskin, belagu. Mau jadi apa ibu sebagai istri? Ya. Yang ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Yang keempat, meningkatkan kualitas ibadah. Iya, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Sekecil apapun, tangan gatal, mau dapat rezeki. Mata berkedip, mau nangis. Burung gagak digenteng, meninggal mbah di Wojonegoro. Itu kan syirik semua kan, tahayul kan. Sampai sekarang ibu masih melakukan itu. Mata berkedip, mau nangis. Padahal kelelawar yang masuk. Tangan gatal mau dapat rezeki. Pak, tangan mama gatal loh 2 hari ini. Kayaknya mau dapat rezeki. Padahal kena kurapan. Ini pola pikir ini harus kita robah. Kita rombak. Itulah butuh akidah yang benar, tauhid yang lurus. Astagfirullah. Apa hubungannya ya Allah tangan gatal dengan rezeki? Rezeki takdir, tangan gatal penyakit. Kena kurap. Iya, nggak ada hubungan Bu. Islam itu logik, bukan khayalan Islam itu. Ya. Keempat, meningkatkan kualitas ibadah. Ayatnya nggak usah lah.
Yang kelima, berdoa untuk diberikan kekuatan menjaga akidah yang benar. Sungguh-sungguh berdoa agar diberikan kekuatan dalam menjaga akidah. Ada taat bu 40 tahun, 41 tahun berteman dengan ibu yang kemana? Jadi setan. Ada 45 tahun dia taat, 46 tahun bersahabat dengan ibu yang tidak sholat, ikut dia tidak sholat. Ada. Berdoa untuk diberikan kekuatan dalam menjaga akidah. Ayatnya 3 ayat 8 2574 3 ayat 8 2574. Nah baru kita materi baru ya, ini baru catat bu, catat ya. 1. Memperkuat ukhuwah Islamiyah, materi baru ini. Memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan Islam, ukhuwah. Udah bu, memperkuat akidah ukhuwah Islamiyah. Dalil 49 ayat 10. Kedua 49 ayat 13. Silakan baca 49 10. Empat sembilan 10. Mic-nya udah? Iya. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Stop. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi kita nggak boleh bermusuhan bu, nggak teguran. Ada nggak bu kayak gitu? Beriman tapi nggak teguran, satu pengajian nggak teguran, satu kampung nggak teguran, satu suku nggak teguran. Maaf, adik kakak nggak teguran. Dengan orang lain dia bisa akrab, dengan tetangga dekat. Bu, saya tegasin di sini. Yang paling penting kita dekat itu dengan keluarga loh bu. 1, ibu dan ayah. 2, saudara kandung. 3, saudara sepupu. Yang 4, ipar, adik suami. Ibu nggak boleh bermusuhan dengan ipar bu, adik kandung suami. Dosa besar loh kita. Di satu pihak ibu mencintai suami, di pihak lain nggak teguran sama adik suami. Sama dengan ibu membenci suami loh itu. Luka hati suami itu bu, karena adik yang ibu musuhi itu adik kesayangannya. Ada itu ada, dengan ipar nggak teguran, ada kan? Terutama maaf ya bu, ibu wanita cenderung, ipar perempuan, adik suaminya perempuan, kakak suami perempuan, nggak teguran. Gara-gara jilbabnya mahal, iri. Dia si Sesa, ibu si Sisi. Iya bu. Terutama ipar perempuan bu. Kami laki-laki, terutama ipar laki-laki. Apalagi orang Batak bu, saru sekali ngomong kasar keras dengan ipar laki-laki itu. Misalnya istri saya ini punya adik laki-laki atau punya bang laki-laki, oh kami nggak boleh bercanda dengan ipar dalam budaya Batak. Saru. Tahu ibu kenapa? Karena ipar itu kan calon besan itu. Anak saya kan boleh nikah dengan dia, dengan anak dia, betul kan bu? Iya kan bu? Istri saya punya adik laki-laki, anaknya itu kan sah nikah dengan anak saya, dan itu bagus. Pariban ya Ustaz? Iya, paribannya itu. Makanya kami dengan ipar itu bu, paling sopan, paling santun, karena calon besan kita sebenarnya ipar itu. Ya. Diisi ya bu absennya ya, nama, alamat jelas, deposito. Ya, ya bunda, dengan besan, dengan ipar, waspadai. Kita harus baik, terutama dengan mertua perempuan. Ibu masih punya mertua kan? Alhamdulillah saya masih sempurna, laki-laki perempuan masih ada. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Coba damaikan. Kalau ada masalah dekati, bukan dihancurkan, bukan dicerai beraikan, tapi disatukan. Ibu ini nggak tegur sama ibu ini, saya tahu misalnya.
Bisa saya bohong, bohongnya, Bu, tadi Ibu ditanya Ibu itu, masa sih Pak? Iya, padahal saya bohong. Berarti Ibu itu baik ya nanya saya. Gara-gara kebohongan saya, mereka teguran jadinya. Jadi teguran yang positif. Persatukan mereka yang bercerai. Boleh saya berbohong demi kebaikan. Itulah bohong yang dibenarkan. Kemudian masalah nyawa. Datang tiba-tiba orang bawa pisau ke rumah saya. Pak Mujir, di mana rumah Bu Dedi? Mau saya bunuh. Nggak tahu, nggak kenal saya Bu Dedi di mana. Bu Dedi gini-gini, nggak kenal. Setahu saya nggak ada di RT namanya Bu Dedi. Bohong nggak saya itu? Bohong, tapi untuk melindungi nyawa dia. Itulah kebohongan yang dibenarkan. Pertama, melindungi nyawa. Kedua, mempersatukan orang yang bertikai. Boleh kita berbohong. Ada nggak di sini Bu nggak teguran? Ada? Nggak ada ya. Kalau ada, lakukan itu Bu. Nah, udah dalilnya. Ayat 13. Iya, iya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Disuruh apa Bu? Saling? Disuruh apa? Sesama kita. Jadi disunahkan Ibu ya. Assalamualaikum Bu. Ibu asli dari mana Bu? Tinggal di mana? Oh iya, anak Ibu berapa? 5, Masya Allah. Udah kuliah Bu, udah 1 di Jerman, 1 Perancis, 1 di Tegal. Oh Masya Allah Bu, barakallah ya Bu. Mudah-mudahan sukses anak Ibu. Bagus Bu mendoakan orang. Nanti dibalikan malaikat doa sama kita itu. Saya kalau ketemu dengan orang, Bapak asli dari mana? Dari Jawa. Udah punya anak. Kuliah di mana Pak? Perancis. Masya Allah. Kalau Bapak nelpon, salam dari saya ya. Kan terharu anaknya itu. Ada salam dari Ustadz Radikal. Iya Bu. Masya Allah. Biasakan gitu ya Bu, mendoakan orang ya. Barakallah ya Bu. Sehat terus ya Bu. Saya lihat agak kurusan nih Bu. Kenapa sakit ya Bu? Kurang makan. Astagfirullah. Ke rumah ya Bu, jam makan siang Ibu ke rumah nanti saya kasih makan, tapi jangan nambah gitu. Ya, peduli dengan orang lain, sensitif dengan kesusahan orang lain. Ciri-ciri orang beriman itu Bu, sensitif dalam arti positif ya. Ibu ini kurus ya, sakit, maaf apa kurang gizi. Ternyata benar Bu, maaf, suaminya PHK udah 3 bulan. Maaf ya Bu, saya sekarang susah untuk makan aja. Kenapa? Suami saya udah PHK Bu 3 bulan. Astagfirullah. Kita bisa ngumpul uang Bu, ngumpul uang yuk. Kasihan ibu itu, untuk makan aja susah sekarang. Itu perlu komunikasi ya. Itu butuh komunikasi itu Bu. Kita bisa ada peluang membantu orang lain. Tapi kalau nggak terbiasa komunikasi, orang susah terabaikan, orang miskin terlupakan. Akhirnya apa? Di padang mahsyar kita kena nanti loh Bu. Makanya kalau saya ketemu dengan orang, saya lihat kalau kurus, sakit ya Pak? Enggak Pak, saya udah PHK. Astagfirullah. Berarti udah susah makan ini ya. Makan dari mana ya Allah dia ini. Minimal kita bantu berapa semampu kita. Membantu kan tidak harus banyak, tapi terus menerus dan ikhlas. Biar banyak, yang penting ikhlas, betul? Daripada sedikit nggak ikhlas, mendingan banyak tapi ikhlas. Ya, sepakat? Iya. Sekarang poin menjaga kesatuan umat. Dalilnya, menjaga kesatuan umat, surat 3 103. Surat 3 103, kemudian surah 23 ayat 52 sampai 53.
Lihat surah 3 Ali Imran ayat 103. Ya, langsung. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dulu kamu susah waktu nikah, ku senangkan. Dulu kamu sakit, ku sehatkan. Dulu kamu tidak punya anak, mandul, ku suburkan. Ingatlah kamu kepada aku, kata Allah. Ya Bu ya, bikin mandul itu punya anak siapa? Allah kan. Seolah-olah itu berjalan sendiri, padahal itu karena Allah, karena takdir. Ya maaf Ibu sekali, jangan tersinggung yang belum punya anak. Ada 20 tahun nikah belum punya anak. Ambar pernikahan itu terasa, Bu. Pulang ke rumah yang ditemukan cuma 1 orang. Subhanallah. Capek kerja, meninggal, rumah semua jatuh sama saudara karena anak nggak punya. Ya Bunda ya, kita dapat anak Masya Allah, dipandang menyenangkan. Ya Bunda ya, Ibu merasakan punya anak itu. Saya punya anak 3 laki-laki. Pulang mereka semua kuliah, senang bukan main. Sarapan sama-sama, makan sama-sama. Begitu mereka merantau seperti saya 3 orang nggak ada di rumah lagi, sedih begitu Bu. Sahur cuma berdua, berbuka berdua. Tapi itulah kehidupan. Kadang kita bersama, kadang sepi. Toh juga meninggal sendiri. Sendiri kan di kuburan. Nggak ada suami secinta-cinta suami Ibu, nggak bakalan mau teman Ibu di kuburan. Paling 3 hari dia berkabung. Hari keempat udah melirik-lirik tetangga, teman akrab Ibu lagi. Iya Bu, omong kosong cinta abadi itu. Pret. 3 hari, maksimal 7 hari. Bu Dedi. 7 hari maksimal Bu Dedi. Jadi nggak ada gunanya. Yang paling indah itu apa? Mencintai Allah. Kalau kita mencintai Allah, Allah mencintai kita. Dari mana dapat? Apa yang Ibu rasakan mencintai Allah itu? Keuntungan yang paling real. Ketenangan jiwa. Iya, yang paling real kalau kita ikhlas mencintai Allah dan beribadah karena Allah, ketenangan jiwa. Dilecehkan orang nggak gampang tersinggung, dipuji tidak gampang bangga, kaya tidak hura-hura, miskin tidak minder. Kenapa? Aku cari ridha Allah, bukan cari pengakuan manusia. Hebat. Kaya tidak hura-hura, miskin tidak minder, dilecehkan tidak tersinggung, dipuji tidak bangga. Karena kita mencari ridho, bukan mencari pengakuan. Enak kan hidup seperti itu? Tenang hidup itu. Walaupun yang kita makan cuma ikan asin, besok sayur asam, sampai asam wajah suami. Tiap hari sayur asam, itu yang murah, gopek dapat. 5.000 dapat sayur asam kan? Oh goceng, cuma goceng. Ibu kalau beli apa namanya sayur asam diminta plastik, kantong plastik yang hitam supaya kelihatan begitu. Mbak bikin kantong yang hitam lah gitu kan, jadi nggak kelihatan. Tapi kalau giliran beli daging udang, Mbak bikin plastik yang putih aja gitu. Jadi dari jauh kelihatan tetangga beli daging. Betul? Aduh, ketawa Ibu itu. Kelakuannya ketahuan. itu saya pantau ibu-ibu itu. Kalau udah beli udang, beli daging, beli cumi, minta plastik yang putih dia. Jadi tenteng-tenteng itu depan tetangga. Kelihatan kan? Tapi kalau udah sayur asem, minta kantong hitam. Masya Allah, dasar ibu. 7 menjaga kesatuan umat, 23 52 udah belum? Yang 23. 23. Surat 23 belum. 52 53. Iya. Udah Bu, surah 23. Ayo.
Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua. Dengar, Bu. Agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Agama kamu itu agama tauhid. Rob yang kita sembah satu, hiji, bukan tilu. Tuhan Allah, Putra dan Roh Kudus. Ya, kan mereka kan begitu kan. Tuhan Allah, Putra dan Roh Kudus. Tuhan. Kemudian mereka pengikut-pengikut Rasul itu menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi. Sekarang terjadi bangga. Maaf, nanti orang Muhammadiyah bangga dengan Muhammadiyahnya, orang NU bangga dengan NU-nya, orang Al-Wasliyah bangga Al-Wasliyahnya. Sekarang muncul. Oh, kami orang Muhammadiyah begini-gini, nggak ada bidah, nggak ada syirik. Orang NU bilang, oh kami ibadah itu banyak, ibadah itu, ibadah ini. Masing-masing membanggakan kelompok. Nggak benar sebenarnya. Muncul itu sekarang. Oh, saya ini orang Muhammadiyah, oh, saya orang NU, saya orang Persis. Makanya saya nggak mau organisasi, Bu. Nggak ada masuk Muhammadiyah, nggak masuk NU, nggak mau Persis, nggak. Asobiyah. Islam, asobiyah, kebanggaan kelompok. Saya ini orang Muhammadiyah, Pak Munjir, nggak ada bidah kita katanya. Oh, saya orang NU, Pak, kami ibadah banyak, bukan kayak Muhammadiyah, dikit-dikit bidah, kan gitu kan. Akhirnya pecah. Agama lain tepuk tangan, Bu. Syukur, puji Tuhan katanya. Orang Islam pecah. Itu yang mau mereka. Seperti pengajian kemarin. Ngapain ikut Pak Munjir itu? Ngapain ikut pengajian ke sana itu? Gitu. Ada yang gitu. Ngapain pengajian ke sana itu? Tapi alhamdulillah Ibu nggak mau dengar gitu ngomongan kan. Karena kita mengkaji Quran. Ya udah, siapapun mengkaji Quran, dengarkan, amalkan. Insya Allah kita dapat kebaikan, dapat pahala. Insya Allah. Kemudian sudah tadi ayat 53. Poin ke-8, ketiga, istiqomah pada pengajaran Islam. Istiqomah pada ajaran Islam. Istiqomah pada ajaran Islam. Dalilnya ada 3 ini. Udah. 46 13. 11 112. 42 15. Saya lagi, Ibu yang belum terlambat. 46 13. 11 112. 42 15. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Bu, dengar Bu, yang dibutuhkan apa? Istiqomah. Ibu rajin ngaji, tapi 3 bulan nggak ngaji. Ibu berhijab syar'i, tapi sampai 40 tahun. Di atas itu udah buka jilbab. Ibu rajin sedekah, tapi cuma bulan Ramadan. Bulan Ramadan nggak pernah sedekah. Tiap hari sedekah walaupun cuma 3.000. Tapi istiqomah. Kasih sama satpam security 10.000 tiap hari atau 5.000 per hari. Bikin bubur ayam tiap hari. Bikin nasi goreng tiap hari seperti saya katakan kemarin ini. Kasih sama satpam, sama security, sama tukang sampah. Tapi tiap hari. Atau minimal 3 kali seminggu. Udah Ibu lakukan? Bagi makanan sama security, sama tukang sampah. Dari rumah dia nggak makan loh itu, Bu. Gaji cuma 1 juta. Tiap hari kita panggil 1 juta security itu, Bu. Satpam juga studi 1 juta itu. Pintar-pintar mereka lah cari uang. Motong pohon depan rumah kita kasih 100.000. Motong dahan di jalan dikasih tangga 50.000. Itulah rezekinya. Ya Bunda ya, Bun. Terus siapa? Kita. Mas ini Mas ada nasi goreng. Ibu nasi goreng telur 1 cuma 2.000 modalnya. 100 meter dari rumah kita ada pohon rindang. Makan sarapan jam 9 pagi. Menangis dia berdoa, Bu. Ya Allah, berkahi Ibu memberikan sarapan ini. Dia minkan miliaran malaikat pagi. Ibu berkah gara-gara nasi goreng. Subhanallah.
Berkah ya Allah ibu ini. Berapa sih nasi goreng dengan telur satu? Betul. Tapi belum tentu ibu melakukannya. Belum tentu ibu melakukan itu. Stop dia tukang sampah itu. Belum sarapan ya Pak, belum Bu. Udah ini Pak, ada rendang, ada ayam. Kemarin saya dari pesta saya bungkus diam-diam gitu. Jadi hasil colongan lah ibu sedekah. Udah nyolong rendang ya. Disedekahkan lagi. Dosanya double. Iya kan? Biasa ibu kan bawa plastik kalau pesta. Timbunan nasinya tinggi, rupanya di bawah rendang satu ditanam. Yang kelihatan satu. Astagfirullah. Saya kan suka perhatikan ibu-ibu, kelakuan ibu-ibu. Masya Allah. Istiqomah pada pengajaran Islam. Belum, tadi ayat belum selesai. 46, 13 sudah. Sekarang 11.112. 11.112. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Tetaplah kamu istiqomah kata Allah. Karena Allah Maha tahu Bu, kita ini gampang lalai, gampang lupa, gampang tinggal. Allah Maha tahu kita lalai. Apa contohnya? Ibu sedekah hari ini, biasanya belum tentu. Betul? Biasa sedekah 3 hari lagi belum tentu. Berdiri di kulkas ada buah, ada apel, ada anggur, ada melon. Apa susahnya ngeluarin melon sepotong sama supir tukang sampah lewat, potongkan sebesar ini kan udah senang dia tuh, masukin ke plastik. Mas ini ada melon sepotong, masya Allah. Anggur kasih barang 7 biji segini. Dia maaf bicara ya Bu, bukan merendahkan mereka. Mungkin ya Allah setahun belum tentu bisa beli anggur dia. Gajinya kan kecil. Ya, saya sendiri pun dulu waktu bujangan nggak pernah makan anggur Bu. Saya makan anggur sering setelah di Jakarta, sering dikasih jamaah. Dari jemaah lain kalau dari sini sih enggak. Iya karena jamaah ngasih Bu anggur, mahal kan, yang bagus itu. Kalau nggak bakalan beli saya itu. Dalam hati saya ya Allah, waktu saya kuliah seumur umur nggak pernah makan anggur dulu. Lihat anggur itu keluar air liur itu, masya Allah, mesake kata orang Medan. Ya, kemudian 42:15. Maka karena itu serulah mereka kepada agama itu, dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami, dan bagi kamu amal-amal kami. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanya lah kembali kita. Masing-masing kita bawa amal Bu. Ya maaf segala nauzubillah ya. Boleh jadi ntar Ibu ada masuk neraka. Siapa yang tahu? Ya betul ya Bu. Mudah-mudahan tidak lah ya. Ada melakukan dosa besar, kita nggak tahu Ibu ini ngapain di luar sana. Saya kan nggak tahu Ibu ngapain di luar sana. Melawan suami dosa besar. Suara lebih kencang dari suami dosa besar. Tidak bersyukur pendapatan suami dosa besar. Ini mah ada 100.000. Mana cukup 100.000? Beli keong aja nggak cukup. Emangnya makan keong? Iya Bu, ada gitu istri. Mana cukup ini Pak? Astagfirullah. Suaminya berangkat subuh pulang malam Bu, tukang ojek. Itulah yang dia dapat. Nggak cukup Pak. Yang nggak cukup ya beli sayur asam, beli rebusan. Gak usah beli ikan dulu, ikan beli 2 kali seminggu aja. Harus pintar-pintar nyikapi. Cari ikan yang agak murah dikit. Jangan beli ikan yang mahal. Ikan yang mahal, ikan gembung mahal, ikan tongkol mahal. Cari ikan lebih murah. Agak siangan Bu ke pasar, jadi mereka sudah mau pulang. Iya, kalau bubar pasar jam 11, tengah 11 Ibu ke sana, jadi harga lebih murah. Walaupun ikannya udah busuk. Iya.
Harus cerdas-cerdas jadi ibu rumah tangga itu. Jangan nyalahin suami. Mana cukup, Pak? Astagfirullah, diam suami ibu. Dia nggak mau ngomong banyak karena badannya capek, Bu. Udah ngojek seharian, pulang dibentak istri, mana istrinya jelek. Iya, udah jelek belagu. Kalau cantik mendingan, Bu. Udah jelek bentak suami. Mana hidung, mana pipi nggak ketahuan. Rata aja. Iya, Bu. Jadi harus memuliakan suami lah. Syukuran ya Pak, barakallah ya Pak. Papa makan dulu ya Pak. Tapi maaf ya Pak, nggak ada ikan Pak. Ada sayur asam. Suami lembut artinya mendengar omongan istri gitu. Maaf ya Pak, nggak ada ikan. Uang yang kemarin itu nggak cukup Pak, Masya Allah. Bisa nggak Ibu begitu sama suami? Sudah atau akan? Sudah begitu. Iya. Lembut hati kami Bu kalau istri dapat seperti itu. Maaf ya Pak, nggak bisa makan ikan kita Pak, nggak cukup. Ya, begitu belikan gembung, maaf Bu, maaf. Shh, lahap sekali suami Bu makan ya, karena makan gembung cuma sekali seminggu. Iya, ya saya merasakan itu Bu dulu. Belikan kami cuma sekali seminggu. Makan ikan gembung itu subhanallah nikmatnya ya. Karena saya pernah lama dulu miskin. Saya dulu ketua Romusa, rombongan orang susah. Iya. Iya Bu. Jadi orang miskin itu nikmat. Ketika kita punya uang sekarang, ada pembanding, bersyukurnya muncul. Tapi kalau dari kecil kita kaya sampai sekarang, nggak bakalan bersyukur, karena nggak pernah membanding kehidupan. Saya bersyukur dulu miskin waktu awal nikah itu. Saya sekarang membanding, alhamdulillah ya Allah, aku punya rumah jalan. Kan sampai menangis kadang gitu. Alhamdulillah ya Allah, kami bisa makan enak sekarang. Tapi kalau kita nggak pernah miskin, syukur itu hilang Bu. Seolah-olah begitu datang begitu saja kan. Siapa sini yang nggak pernah miskin? Ibu pernah miskin ya? Miskin. Pernah. Iya. Demi Allah saya mensyukuri saya dulu pernah miskin awal nikah Bu. Seminggu makan ikan cuma sekali. Makan ikan gembung itu Bu, menangis saya karena gembira. Ya Allah, enak ikan gembung ini. Jadi ada membanding kita, syukur itu muncul. Tapi kalau kita kaya dari awal sampai mati, udah syukur gak ada. Mau kapan kita beriman? Tidak mensyukuri nikmat. Yang penting Bu, mensyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, ku tambah. Saya nambah rumah terus, berarti saya bersyukur. Ibu nggak nambah-nambah, berarti kurang bersyukur. Iya itu aja kan. Kalau kamu bersyukur, ku tambah kata Allah. Apa yang paling kita dapatkan kalau bersyukur? Ketenangan jiwa. Masya Allah. Ketemu dengan orang kaya kita nggak minder. Ketemu dengan orang miskin kita tidak pernah melecehkan. Ada orang gitu kan, ketemu dengan orang miskin menghina, ketemu orang kaya minder. Gak usah lah Bu ke rumah ibu itu, kan dia orang kaya. Urusan apa? Bu saya nggak enak Bu, minder saya ke rumahnya. Gak ada urusan Bu. Kita ke rumah bukan minta-minta kok. Kan banyak gitu orang kan. Udah Bu nggak, saya nggak ikut Bu, kenapa? Ibu itu kan orang kaya, nggak enak. Gak ada urusan saya bilang. Kita silaturahmi kok, bukan meminta uangnya. Tapi kalau dikasih syukur kan gitu. 4215. Yang mana? Udah. 9. Berserah diri kepada Allah. Ini yang agak susah Bu. Selalu mengeluh. Tapi kalau berserah diri pasrah. Poin berikutnya berserah diri kepada Allah. Surat 2 112. Berserah diri kepada Allah. Dalil 2 112. Surat 2 286. Sebentar, mereka masih nyatet. Surat 2 112, surat 2 286. 2 112. Langsung.
Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi bukan sekadar pasrah, Bu, harus melakukan kebaikan. Ya, tidak sekadar tunduk tapi harus patuh. Tunduk, patuh, dekat, taat. Tunduk, patuh, dekat, taat, itu kodenya yang saya bilang kemarin. Tunduk, patuh, dekat, taat. Jadi apapun diberikan Allah kepada kita, terima, ridho. Dimiskinkan kita ridho, dikayakan kita ridho, diturunkan musibah kita ridho, diberikan kabar gembira kita ridho. Itulah yang dipinginkan, yang kita hendaki dari hidup ini. Ridho menerima takdir, walaupun takdir itu tidak menyenangkan. Contoh sakit, menyenangkan nggak itu? Enggak. Demam flu kayak tadi malam, Bu, semalaman saya nggak bisa tidur, demam saya menggigil, badan saya dingin semalaman. Tapi alhamdulillah walaupun saya semalam nggak tidur, bisa ngisi kajian hari ini. Menggigil saya pakai selimut ini, masya Allah. Padahal pikir, ya Allah, saya diuji ya dengan penyakit terus menerus. Sehat ini, dapat penyakit ini, sehat ini. Itulah ujian. Karena sering saya mengatakan, sabar Bu, sabar. Saya diuji sekarang. Sabar nggak penyakit itu? Sehat satu, datang penyakit yang lain. Sehat satu, datang penyakit. Ada orang diuji dengan kemiskinan, makanannya susah, masya Allah. Ya Bunda ya. Kita semua diuji kok. Ibu diuji dengan kekayaan, bersyukur nggak? Iya. Jangan dikira kekayaan itu nikmat, itu ujian. Kaya ujian, miskin ujian, sakit ujian, sehat ujian. Bersyukur nggak ketika sehat? Sabar nggak ketika sakit? Bersedekah nggak ketika kaya? Oh enggak, oh berarti nggak bersyukur. Nggak berbagi ketika lebih, tidak memberi ketika ada. Kulkas ibu penuh padahal, tapi nggak mau bagi. 9, berserah diri kepada Allah, udah. Surat 2, 286. 286, surat 2, 286. Surat 2, 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. Nah dengar Bu, jangan ibu katakan nggak kuat lagi Pak, ujian ini terlalu berat. Nggak mungkin. Allah tidak akan pernah menurunkan ujian melebihi kemampuan kita. Harus pede, pasti aku kuat ya Allah. Kalau nggak mungkin diberikan kepada aku. Tidak membebani kecuali karena kita mampu. Meninggal suami misalnya, 3 bulan anak kecelakaan, 4 bulan mertua jatuh di kamar mandi, ya Allah. Tapi itu semua karena ibu kuat, nggak mungkin diturunkan Allah itu. Kalau istilah orang Medan bilang menghapus dada nerima ujian itu. Ya Allah, beratnya ini ya Allah ujian ini. Menghapus dada kata ibu saya dulu, menghapus dada kita. Ya Allah, beratnya ini ujian ini. Luluskan hamba ya Allah, menghadapi ujian ini ya Allah, luluskan hamba. Jangan ibu berdoa jauhkan aku dari ujian. Kalau jauh dari ujian kapan lulusnya? Tapi kalau menangkan aku, luluskan aku mengenai ujian ini, itu bagus, kita dapat pahala besar. Tapi kalau jauhkan dari ujian, ibu kapan dapat ijazah? Ujian aja kagak. Begitu ceritanya Bu. Ya Bu, tunggu dulu, jangan diet dulu. Pegang dada ibu, saya sering megang gitu. Ya Allah, luluskan hamba menghadapi ujian ini ya Allah. Suaminya sakit, meninggal ayah saya. Habis saya meninggal, nggak berapa lama bang saya anak muda meninggal, Bu, abang saya nomor 2. Oh berat sekali Bu saya dulu itu, masya Allah. Selalu megang dada itu. Ya Allah, luluskan hamba menghadapi ujian ini ya Allah. Lulus. Ibu juga begitu, dapat ujian berat. Suami PHK, anak diberhentikan kerja, ipar meninggal, ibu jatuh. Ya, besan susah. Mau bilang apa? Karena ibu kuat kok, karena ibu ngaji, karena ibu beriman. Ya terus 286. Surat 2, 286.
Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Coba lihat Bu, doa bagus sekali itu. Jangan kena hukum kami ya Allah ketika kami lupa, kami lalai ya Allah. Ibadah kami terlambat, salat kami terlambat ya Allah. Saum kami tidak sempurna. Hijab kami tidak menutup aurat ya Allah dulu. Baru 2 bulan ya Allah aku nutup aurat hijabku. Ampuni kami ya Allah. Terus, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Iya, kita minta itu Bu. Kami gak kuat ya Allah. Jangan bebankan kepada kami seperti beban dulu. Orang dulu itu ujiannya luar biasa Bu. Sudah hidup miskin suruh perang lagi. Perang kan? Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar. Bayangkan Bu, suami berangkat perang dengan anak laki-laki, tinggal di rumah istri dan anaknya yang kecil-kecil. Baru 3 bulan istirahat suami di rumah, diumumkan Rasul lagi perang Khandaq kita mulai. Subhanallah. 2 lebaran Bu, berangkat perang Badar itu. 2 lebaran itu Bu. Kita masih makan kulang kaleng di Jakarta, makan kue. Zaman Rasulullah mereka hari kedua udah perang lagi, perang Badar itu. Meninggal berapa puluh, 72 kalau nggak salah meninggal itu. Subhanallah. Kita alhamdulillah Bu ya, nikmat membaca Quran. Mereka memperjuangkan Quran itu luar biasa berat dulu Bu. Mau dibakar, mau diambil sama orang kafir dulu. Subhanallah. Terus, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Coba lihat betapa mulianya doa itu Bu. Ampuni kami, rahmati kami, tolong kami dari orang kafir ya Allah. Kita dihujat, dihina, dilecehkan. Tapi biasa tahu nggak Ibu? Insya Allah kita di surga. Kita bebas mengintip, mempermalukan, memperolok mereka di neraka. Di dunia ini iya kita diperolok, kita dilecehkan, kita dihina mereka. Nanti di padang mahsyar, nanti di akhirat, insya Allah kita masuk surga, mereka neraka. Kita bebas memperolok mereka di neraka itu. Ya, nggak usah kecil hati Bu, kita dilecehkan di dunia, Ibu diperolok di dunia. Insya Allah kita surga. Syukur-syukur kita ketemu nanti ya Bu. Saya berdoa selalu Bu, ya Allah pertemukan aku besok dengan jamaahku ya Allah di surga ya Allah. Selalu saya berdoa Bu. Bahagianya aku bisa bertemu dengan ibu-ibu besok. Kita bisa ngopi-ngopi, makan onde-onde. Semua ada di sana Bu. Ibu dulu ya yang pengajian saya iya, yang sering nyender iya Pak. Oh iya gitu misalnya. Masya Allah. Iya, semua saya ingatin nanti. Mudah-mudahan kita bertemu ya Bu. Bertemu kita di surga, Masya Allah, dengan sekian ribu jamaah saya seluruh Indonesia. Pak Munjir iya, 20 tahun dulu Pak saya belajar ngaji sama Bapak. Kata Masya Allah, bahagianya aku. Ibu juga begitu. Masih ingat sama saya Pak? Oh Ibu iya yang sering datang terlambat iya. Iya. Yang makannya banyak iya Pak gitu. Kita kan ngaji rumah Bapak dulu 14 tahun Pak. Oh iya Masya Allah. Bahagia nggak kira-kira Bu? Ketemu di surga kita sama-sama. Kholidina fiha abada loh Bu. Kekal menikmati surga itu. Masya Allah nikmatnya ya. Saya nggak bisa bayangkan ya. Kekal Bu. Kalau di dunia kita sebentar. Macam Ibu umur berapa sekarang? 62. Setahun lagi. Ya Rasulullah 63 kan? Nggak bisa tidur dari mana ya? Ya kalau ikut Rasulullah. Rasulullah berapa? 63 kan? Iya. Ya kalau 1 tahun lagi, kalau 3 hari lagi, kita nggak tahu kan umur. Bisa Ibu duluan, saya belakangan, nggak ada masalah. Sebaliknya Ustaz. Atau sebaliknya, saya belakangan Ibu duluan ya. Nggak ada masalah saya.
Iya, di Bali-Bali juga nggak apa-apa. Iya, bukan masalah umur sekarang. Boleh jadi boleh lebih duluan dari ibu ini. Ibu masih muda kan, berapa umur? 60. Udah 60. Kan belum lah. Berarti beda 12 tahun. 2 tahun dong. Hah? 2 tahun. Ibu berapa tadi? 62. 62 ini? 60. Oh, beda 2 tahun. Ibu 60. 55. Wajahnya awet ya, kayak 54 ya. 13 tahun. Ya lumayan 365 hari. Ya Bun, dia persoalan bukan umur sekarang. Nggak usah ibu sombong karena muda. Ya nggak usah sombong lah. Jamaah saya yang duduk di belakang itu meninggal itu. Bu apa namanya Bu? Yang duduk itu? Bu apa namanya? Bu apa Bu? Bu Jera. Ah ya di situ meninggal duduknya. Hati-hati Bu yang duduk di situ itu. Di situ sering duduknya ngaji, meninggal hari Ahad kemarin. Takut meninggal dia nggak datang. Iya. 10. Oh, membiasakan beramal soleh. 2455 membiasakan beramal soleh. Artinya apa? Niatnya diluruskan, jangan beramal salah. 2455 membiasakan diri beramal soleh. 2455 103, 2 dan 3. Surat 103 ayat 2 dan 3. Ya, silakan. 2455 ya. Bismillah. Tunggu dulu, ibu-ibu laporan dulu. 2455. Ya. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang telah kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Coba lihat Bu, kami berikan kepada mereka kehidupan. Lihat zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, zaman ketakutan, jahiliyah berkembang. Allah berikan jabatan, Allah berikan ketenangan jiwa. Empat-empatnya jadi pemimpin kan, jadi khalifah, jadi presiden. Kalau bahasa Arabnya khalifah, kalau bahasa Indonesia presiden. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, empat-empat jadi presiden. Tapi presidennya rendah hati, tawadhu, istiqomah, beriman. Jadi datanglah raja dari Roma, Bu. Waktu itu Abu Bakar Siddiq menjadi presiden di Mekah. Ya, dengar Bu. Datanglah raja dari Roma. Didatangilah ajudannya si Abu Bakar Siddiq. Di mana istana presiden kamu? Ini ditunjuknya rumah yang gubuk-gubuk. Terus dia di mana sekarang? Itu yang tidur di bawah pohon. Masya Allah, seorang presiden Bu tidur siang di bawah pohon kurma. Begitu sederhananya Abu Bakar itu. Presiden Bu, yang negara kaya Saudi ketika itu. Itu presiden kami. Yang mana? Yang tiduran di bawah pohon kurma itu. Subhanallah. Masih ada nggak presiden seperti itu? Tidur di bawah pohon beringin. Nggak ada kan Bu? Ini presiden negara makmur Saudi, kaya raya, minyak melimpah waktu itu, kurma di mana-mana. Kurma Ibu udah haji umrah. Tahu nggak Ibu aslinya kurma itu segini kan Bu? Yang kurma unggul itu. Sepanjang jalan kita mulai dari Mekah sampai Bandara Jeddah itu, trotoarnya kan pohonannya kurma kan Bu? Penghijauannya berjatuhan segede-gede itu, matang itu Bu. Subhanallah. Berkahnya Saudi ini saya pikir. Kadang kalau nggak malu Bu, mau saya turun saya bisa ngutipin itu. Benar, sayang Bu segede-gede ini kurma matang berjatuhan itu sepanjang jalan trotoar itu Mekah Madinah itu.
Masya Allah, saya pikir. Padahal itu anaknya tandus, batu karang, ikan melimpah bu, kurma melimpah, sayuran lebih lengkap daripada di Indonesia. Tiap pagi kita sarapan pakai sayur di Mekah Madinah itu. Makan sop tiap hari. Sop apa? Unta. Saya pikir itulah ya berkah Saudi ini. Tiap hari makan sop, ikan melimpah, sayur melimpah, buah melimpah. Terutama apel, anggur dengan apa? Jeruk, pisang. Betul kan? Di Saudi itu, di Mekah itu. Melimpah bener bu. Kewalahan kita ngabisin buah-buah itu. Saya berdirilah habis asar di samping Madinah itu, samping Masjid Madinah. Datang anak muda separuh umur 13 tahun. Fadl halal. Dikasih sekeranjang itu. Apa? Anggur, apel, pisang. Syukur. Halal. Fadl. Di tengah dipaksa kita terima. Ada lagi pertanyaan? Belum, satu lagi ayatnya. Terus. 103. Iya, ayo. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan menasihati supaya menaati kebenaran, dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Bu, jadi ibu kalau nasihati orang jangan marah, perintah agama loh. Kan banyak nggak ikhlas nasihati ya bu. Gak usah belagu lah bu nasihati orang, urus aja sendiri. Ini perintah agama bro. Ya guys ya. Banyak orang terutama ibu-ibu tersinggung dinasihati. Saya bilang ini perintah Al-Quran, saling menasihati, saling mengingatkan. Contoh maaf ya bu, kalau ibu sih alhamdulillah nggak saya temukan. Pakai hijab segini, diikat di leher, penjualan payudara kelihatan, pinggul kelihatan. Kan hijab itu harus segini nutup. Sering saya tegur, orang tersinggung. Loh, kok bisa tersinggung? Tujuan saya kan kebaikan. Jangan diikat di leher kayak orang bunuh diri. Dulu kan 70-an 80-an hijab begitu kan bu, diikat di leher. Ustadz nggak berani negor. Kalau saya tegur bu. Bu maaf ya bu, hijab yang itu bukan hijab, kerudung. Apa? Ditempel lagi di atas, naik turun kayak dolar gitu. Turun dinaikin, turun dinaikin, turun dinaikin. Kan gitu kan, ibu saya masih begitu. Dulu mana ada orang berhijab pakai kerudung. Ingat nggak ibu itu? Cuma segini kan bu, dinaikin. Sambil ngaji turun naikin lagi, turun naikin. Jadi konsen dia ke kerudungnya bukan ke ustadznya. Kayak dolar betul turun naik. Oke, ada pertanyaan? Harus bertanya. Ini mbak ini, iya. Mau bertanya? Ada yang mau nanya? Bu Ani, ayo dimulai. Ayo, harus nanya, ayo. Kasih. Paksa, ayo. Kalau nggak dipaksa nggak nanya nanti. Iya, ini silakan. Ya, nama, status, deposito. Assalamualaikum Bu, warahmatullahi sekali lagi saya ingatkan, tidak boleh catatan pena di atas Quran ya bunda. Baru taruh Ustaz. Hah? Baru naruh. Iya, diangkat lagi. Quran harus di atas segalanya ya. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Evi. Ustaz, mau saya tanyakan, sampai batas kapan orang tua menasihati anak-anak untuk di jalan Allah? Anak laki-laki sampai mati. Anak perempuan sampai dinikahkan. Jadi anak ibu jangan bilang, saya kan udah dewasa, mau udah S2, masa dinasihat terus? Kamu anak laki-laki mama nak. Sampai kapan ma? Sampai mama mati nak, atau kamu mati duluan? Laki-laki sampai mati bu, kewajiban kita. Dia juga sampai mati, kewajiban dia mengurus kita. Konsekuensinya kita harus mengurus dia dan dia mengurus kita. Siapa mengurus kita kalau hari tua bu? Anak laki-laki. Mantunya baik, ibu saya alhamdulillah juga orang baik, nggak mau dia mencampur urusan mantunya. Mantunya juga nggak usil sama mertua. Kan ada mertua usil, beli sofa warna merah, kenapa sih beli warna merah? Terusil itu ibu-ibu yang punya yang begitu sama mantu. Jangan bu, hormati mantu itu, sayangi mantu, pasti menyayangi kita. Ibu juga begitu, cintai mantu itu. Tapi sebelum nikah ngomong baik-baik. Nah,
anak mama cuma suami kamu itu, calon suami kamu, anak mama satu-satunya perempuan. Mohon maaf, kalau kamu menikah boleh nggak mama numpang di rumah kamu nak? Cuma dia harapan mama. Oh maaf ya mama, nggak boleh. Udah nggak usah nikah, suruh pulang. Ambil teh manis, jangan kasih minum. Enak aja lo minum teh manis gue. Iya bu. Ibu gitu nggak nerima mantu dulu, calon mantu? Siapa yang punya mantu sini? Belum punya? Terus ibu ngapain selama ini? Ibu anak berapa laki-laki? Oke. Perempuan? Justru ngomong sama anak mantu, nak, saya tidak punya anak laki-laki. Kalau kamu menikah, suami saya, ibu suami masih ada? Masih lama rencana? Bilang nggak seandainya suatu saat suami saya meninggal, nak, boleh nggak mama tinggal di rumah kamu bersama kamu? Ngomong apa adanya sejak awal bu, pahit-pahit aja. Boleh nggak seandainya suatu saat suami saya meninggal, mama tinggal di rumah kamu nak? Boleh kan? Ya sudah, tinggal aja situ. Ibu udah nanya ya? Iya, udah bagus. Boleh katanya, iya. Tapi jangan makannya jangan banyak ya, mangga katanya. Ngomong jujur bu sama mantu. Boleh nggak mama nak numpang di rumah kamu? Mama nggak punya suami lagi. Suami mama udah. Malah sebaliknya, malah beliau yang numpang sama kita gimana? Ya kita muliakan dong dia sebagai mantu. Enggak, maksudnya pondok mertua Isdah gitu loh. Iya tahu. Mantu ibu tinggal di rumah ibu kan gitu kan? Ya ibu muliakan dong mantu supaya dia menghargai ibu. Jangan mentang-mentang mantumu semua dia nyuci piring, masak semua. Ada kayak gitu bu, mentang-mentang mantu diperintah terus, nggak boleh itu. Maksudnya mantu laki-lakinya numpang sama ini loh. Ya nggak apa-apa, malah lebih bagus. Yang sering ribut itu kan mertua perempuan ribut dengan mantu perempuan, betul kan? Dingin ibu, kucuk. Kayak bebeknya sorok kangkung gitu. Kalau mantu laki-laki sih nggak ada masalah di rumah kita. Yang sering ribut kan dengan mantu perempuan. Bukan, artinya kan dia cari nafkah untuk istrinya, memberi apa? Iya otomatis dong sebelum nikah diomongin. Kamu kerja nak? Enggak, mohon maaf ya nak. Enggak mungkin kewajiban kamu menafkahi istri kamu. Mama enggak ridho nikah dengan anak saya kalau kamu enggak punya pekerjaan tetap. Minimal jadi gubernur lah gitu. Iya. Kalau saya terus terang jujur nggak mau bu. Seandainya saya punya perempuan harus punya pekerjaan tetap. Tidak harus kaya tapi cukup. Betul ya? Jangan mau ibu nikah dengan menikahkan dengan laki-laki nggak punya pekerjaan. Berdosa ibu malah itu. Dan bukan dikatakan cek materi kok itu. Maaf ya nak, kerja di mana? Kalau mama boleh tahu berapa sebulan? Kalau ala kadarnya besok gimana kamu mencari mengasih makan istri kamu? Kamu harus punya rumah nak. Makan aja susah. Maaf ya nak, saya belum bisa nerima kamu sebagai mantu. Jujur aja bu, berani jujur nggak? Nggak bakalan lah ibu. Siapa yang udah punya mantu sini? Enggak lah, ibu ini masih calon dia. Kan masih berapa orang cuma punya mantu sini? Ibu yang kuning udah? Dua ya, mantu ibu yang laki. Bagus dua-duanya. Alhamdulillah. Ada yang tinggal di rumah ibu? Enggak. Oh ya, enggak pingin ibu satu tinggal di rumah. Ya, karena ada apa namanya juga disediain rumah juga nggak mau. Oh iya, Saya buat ada kontrakan, tinggal di kota juga nggak mau. Masya Allah. Rumah sendiri. Ibu orang Jawa ya? Orang Jawa. Enggak mau mereka ya? Enggak. Subhanallah. Kalau saya pikir anak saya satu tinggal di rumah bu, saya ngomong saja sekarang, nak satu di rumah ya nak. 3 kan anak saya, minimal 1 di rumah ya nak, kawan ayah. Ayah kalau bangun ada cucu yang dihadapi. Tapi istri saya bilang, alah apaan? Gak mungkin, pasti bawel ayah. Iya, saya lihat cucu Bu Dedi aja tiap hari pengen ketemu. Iya bu, mana Bu Dedi ya? Nggak keluar ya bawa cucunya gitu. Apalagi cucu sendiri. Iya bu, saya senang dengan anak-anak.
Bahagianya kita ya bangun pagi ada suara tangisan, subhanallah. Istri saya yang ini, yang dengki sama saya. Alah apaan? Paling ngomel kalau jadinya nangis kata. Ya Allah, tega banget ya. Ada pertanyaan? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Ani dari Permata. Menanggapi yang menjaga buah dan poin ke-7 Ustaz, menjaga persatuan umat. Iya. Kadang kita dalam mengelola WA group, WA majelis. Ibu ada ketua Malola, ketua. Iya, Oh ya, majelis oke. taklim. Itu kan anggotanya dari berbagai Suku lah ya. aliran ya, dari ada NU, ada Muhammadiyah, ada yang macam-macam. Kadang-kadang di situ ada perbedaan khilafiyah. Dan kadang-kadang peserta itu saling menyalahkan gitu. Iya. Bahkan perbedaan hari raya Idul Fitri, Iya, Idul betul. Adha aja. Ada yang bilang, wah itu salah, itu haram kalau puasa hari ini gitu. Kalau kita tetap puasa hari itu berarti ilmu kita mundur, bahkan ngatain kayak gitu. Akhirnya yang merasa benar, yang benar tadi lain, yang kita tersinggung. itu tersinggung. Bagaimana menyikapi hal itu? Menyikapi begini. Kalau bisa di kelompok itu ada satu ustazah. Jadi dia memberikan penjelasan bukan membela karena kepentingan, tapi membela karena ada dalil. Contoh, orang puasa Asyura ya, kan terlalu besar-besarkan kan 10 hari sekali, kan dalilnya nggak ada itu. Tapi ketika ada orang tertentu melakukan puasa itu langsung kita cut, nggak ada dalilnya itu haram puasa, otomatis tersinggung lah. Kita mikir dong orang lain. Nah, di sanalah fungsi bijak mengeluarkan kalimat. Misalnya pakai bahasa yang sebenarnya sama substansi tapi tanpa menyinggung. Contohnya, oh iya Bu, mohon maaf sekali ya Bu, setahu saya puasa Asyura yang 10 hari itu belum saya temukan hadisnya loh Bu. Ibu sudah ketemu, pura-pura bodoh lah kita. Kalau udah ketemu, saya pingin Bu hadisnya Sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi atau Abu Daud. Saya pingin ikut puasa Bu seperti Ibu gitu. Dia kan mikir sendiri. Otomatis dia cari ustadznya kan yang mengeluarkan pernyataan itu. Iya. Nanti sadar sendiri dia. Ustadznya bilang, pokoknya guru kita melakukan itu. Ya udah, berarti nggak ada dalil. Sadar sendiri dia gitu Bu, kapok sendiri. Makanya Ibu beragama itu harus pakai dalil. Dalilnya mana Ustadz? Hadisnya Sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai. Nomor hadisnya berapa? 147. Kitabnya keberapa? Kitab keempat gitu. Kalau saya gitu dulu berguru Bu. Ustadz saya dari Madinah asli dulu. Ustadz, afwan, hadis mana? Nomor hadis. Ketawa dia kalau saya ngomong gitu. Artinya saya mahasiswanya paling kritis gitu loh. Nomor hadisnya Ustadz? Nomor 197. Hadisnya apa? Bukhari. Kitab yang keberapa? Ketiga. Ya udah, di rumah saya buka karena saya punya kitab. Jadi nggak bisa orang suka-suka hati ngomong sama saya punya kitab. Ya Bunda, Ibu juga gitu kalau diajarkan Ustadz. Bu, besok puasa ya segini. Ibu langsung puasa, tanyakan dulu dalilnya. Untuk apa lapar kok nggak dapat pahala? Iya kan? Fungsi puasa itu kan dapat kebaikan, dapat pahala. Di dunia lapar dia karena dapat pahala kita. Tapi kok nggak dapat apa-apa, untuk apa? Beribadah tanpa dalil. Namanya bid'ah. Bahkan jatuh ke syirik. Beribadah tidak punya dalil. Banyak orang itu puasa ini sekian hari. Dari mana dalilnya Bu? Oh kata guru saya. Oh nggak bisa. Nggak bisa Bu, kata gurunya ditanya, kata guru saya. Akhirnya meninggal semua. Nggak tahu kita siapa jawaban. Gitu kira-kira. Ya, pertanyaan berikutnya. Yang dekat Bu, supaya dengar saya, yang dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau ceramah apa mau main? Iya. Saya Ibu Tuti dari Kampung Cerewet, dari Taklim Al-Huda Permata Bekasi Selatan. Iya. Pertanyaan mah. Ya, saya mau tanya, yang tadi kata Bapak Ustadz, kalau bukan punya teman harus ditanya sholat atau tidak. Nah, sementara yang tidak sholat justru mungkin pengen mengikuti ajaran yang teman-temannya mengerjakan sholat.
Tapi kita udah mencegah duluan dengan dia tidak sholat, nggak usah berteman. Padahal si yang tidak sholat itu sebenarnya pengen belajar, itu gimana intinya? Ya masalahnya kalau yang dia ingin sholat sejak awal dia sudah belajar, kenapa sekarang baru belajar gitu loh? Justru mungkin dari rumahnya barangkali yang tadi katanya orang tuanya apa. Kalau dia cerdas beginilah Bu, misalnya saya tanya, ibu nggak sholat enggak? Oh ya ajari saya sholat, gitu dong orang cerdas. Yang jadi masalahnya dia sendiri nggak sholat terus menerus, karena itu yang banyak terjadi. Tapi kalau dia yang cerdas memang ada ingin merubah sikap. Contoh ibu ini, ibu sholat enggak Pak? Oh ya mohon maaf ya Pak, boleh nggak ngajarin saya sholat? Karena dia ada kemauan. Yang masalah tadi Bu, nggak ada kemauan, seumur-umur memang tidak mau sholat gitu loh. Mau bilang apa lagi kita? Kalau masih ada kemauan dia belajar sama temannya nggak ada masalah, nggak usah dijauhi, didekati malah ya. Iya, jadi dia ada kesempatan bertanya. Tapi kan kita lihat dari awal saja, waktu kita tanyakan gitu, dia cicing wae gitu. Tapi kalau dia yang reaktif, oh iya Bu mohon maaf, saya memang nggak sholat, tapi ingin belajar sholat. Nah berarti dia ada kemauan. Ini enggak, orang mah cicing wae sadana kaditu. Ngerti nggak bahasa Jawa? Udah? Ya kasih ibu yang baju putih nih kayaknya, ibu baju putih. Ini yang kacamata. Dari tadi gelisah saya lihat. Ada masalah di wajah ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Siti Aminah. Baru pertama hadir ya Bu? Sudah 2 kali dari Taklim Al-Hakim Di mana itu? Asri. RW 7 Pak. Samping Almanar. Oh di sini. Oh iya. Berarti luar komplek ya? Komplek Blok E18. Ya. Pertanyaan saya mau bertanya, apabila mengambil air wudhu di dalam kamar mandi tapi toiletnya dekat, itu hukumnya sah atau bagaimana? Sah. Iya. Tapi lebih abdul terpisah kerannya di luar kamar mandi, karena dalam ada toilet. Iya. Ya Bunda ya, sah. Ya di masjid itu banyak kamar mandi dalam, pewudu di dalam. Tapi lebih abdul pisahkan 2 keran di luar kamar mandi. Ya. Tidak ada hukum makruh atau gitu? Tidak. Saya belum temukan hukumnya makruh atau itu. Sah. Saya pernah mendengar makruh. Saya belum dengar Bu. Iya, sah. Karena kadang saya lihat ulama juga berwudunya kamar mandi, sementara dalam ada toilet gitu loh. Tapi kalau yang saya pisah Bu, bikin keran di luar kamar mandi misalnya, ya, atau di depan teras itu kan ada keran. Di sini juga ada keran kan? Iya. Itu Bu tuh. Ini keran yang di luar. Iya, maksudnya yang kamar mandinya terlalu dekat sama toilet. Oh itu nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Terima kasih Ustadz. Karena maaf bicara Bu, kadang sedang mandi pengen buang air kita, nggak mungkin keluar kita nggak pakai busana. Toilet itu memang dekat kamar mandi ya Bu. Kadang sedang mandi kita pengen buang air besar, otomatis sebelahnya sudah toilet gitu. Ya terima kasih Ustadz. Iya. Cukup? Apa Bu? Udah. Baik. Nanti jangan lupa malam Ahad ya. Sabtu malam Ahad boleh bawa suami, bawa anak, bawa tetangga. Ini khusus untuk akhwat kalau malam Ahad dengan suami. Baik, terima kasih. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa Kamis depan insya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.